我が輩はリザードマンのガビルである。お前らも配下に加えてやろう。光栄に思うがよい。よっ、ガビル様最高。かいい息してる。配下に加えてやる。光栄に思え。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai main karakter Rimuru Tempest. Nah, di sini kita bakal bahas mengenai kekuatan dari Rimuru Tempest. Nah, sebenarnya seberapa kuat sih untuk karakter utama di anime Tensei Shitara Slam Dataken ini, dan kedepannya dia ini bakal sekuat apa ya guys? Nah, karena dia ini ras slime, nah tapi kan ya seperti yang kalian lihat ya di anime episode sebelumnya dari anime ini, dia ini punya banyak banget skill ya, dan dia ini juga salah satu Raja Iblis. Nah, oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, kalau udah langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, Rimuru Tempest, Rimuru itu siapa sih? Jadi ini buat kalian yang nggak tahu ya, mungkin baru lihat, Rimuru Tempest itu adalah salah satu main karakter di anime Tensei Shitara Slam Dataken. Nah, Rimuru adalah reinkarnasi orang dari dunia lain. Nah, jadi si Rimuru ini dipindahin ke dunia Tensura ya. Rata-rata orang dari dunia lain itu kuat-kuat karena mereka sudah dibekali dengan unique skill. Itu unique skillnya biasanya dikasih tahu atau dikasih lihat oleh voice of the world ya, atau suara dunia ya, walaupun ada sebagian orang dari dunia lain yang menjadi badut. Ya, jadi nggak mesti semua orang dari dunia lain itu kuat banget ya. Nah, tapi tergantung juga bagaimana cara orang tersebut menanggapi skill tersebut ya, atau bagaimana sikapnya. Nah, si Rimuru ini dalam waktu kurang lebih 3 tahun dia sudah bisa berada di tingkatan yang mendekati dengan Ki sama Milim dan melakukan banyak hal yang berubah dunia Tensura. Nah, kan udah kelihatan ya dari keterangannya ini aja, si Rimuru ini berpotensi bisa menyeterai Ki dan Milim, dan mungkin si Rimuru ini adalah reinkarnasi dari Velnava mungkin. Nah, walaupun Rimuru terbilang kuat, dia masih punya kelemahan. Nah, jadi setiap karakter atau jurus itu pasti ada kelemahannya guys. Dan salah satunya dia ini nggak bisa berhadapan dengan wanita yang blowing. Nah, contohnya Freya. Nah, jadi ketika Walpurgis pasti kalian lihat ya, dia ini natap Freya terus ya dan tergoda guys. Jadi kelemahannya itu yaitu cewek blowing. Sebenarnya walaupun dia ini slime, tapi jiwanya itu om ya. Kayak Frey, Hinata, Velgin yang tidak didominasi. Jika Rimuru berhadapan dengan wanita seperti itu, seketika kekuatannya akan menurun drastis. Karena Rimuru sudah memiliki mana shield, jadi kelemahannya sudah bisa diatasi. Nah, tapi nanti kedepannya dia ini sudah bisa mengatasi kelemahannya tersebut itu gara-gara panas dari chill ya. Nah, kemudian di sini kita bahas mengenai skill ultimate. Nah, jadi ini skill ultimate adalah semacam teknik atau jurus pamungkas yang biasanya itu memiliki pengaruh atau daya yang kuat ya guys. Jadi tingkatannya itu dia atas daripada skill-skill biasa. Skill ultimate Rimuru Tempest dalam anime Tensura belum sepenuhnya diperlihatkan ya. Nah, tapi kalau kalian udah baca light novel atau web novel, itu udah banyak banget skill-skillnya dari si Rimuru ini. Nah, namun kalau kita membaca light novel dan manga, maka ada beberapa skill ultimate yang sudah terlihat. Menurut Ki Crimson, skill ultimate memiliki damage serta kemampuan yang sangat sulit untuk dihentikan. Nah, jadi rate berhasil dari skill ultimate tersebut tinggi ya.
Untuk itu seseorang harus menggunakan skill ultimate untuk melawan skill ultimate lainnya. Jadi nggak sembarangan untuk menggunakan ultimate skill karena biasanya itu bakal mengkonsumsi mana dalam jumlah yang banyak. Nah kayak di sini gue bakal kasih tahu kalian untuk skill ultimate Rimuru Tempest setelah menjadi Demon Lord. Yang pertama adalah skill Raphael atau Wisdom King Raphael. Nah, ultimate skill Raphael merupakan skill evolusi dari unique skill Great Seek ya, atau Daikenja. Nah, Rimuru mendapatkan skill Raphael setelah ia menggabungkan unique skill Great Seek dengan Degenerate, sehingga mendapatkan efek skill tambahan yaitu pertama, Mind Accelerate. Rimuru dapat mempercepat pemikirannya hingga 1 juta kali lipat dari biasanya. Kemudian ada skill analisis dan nilai. Rimuru dapat menganalisa serta menilai suatu objek atau target lainnya. Kemudian ada Parallel Operation. Rimuru bisa menganalisis apapun yang diinginkannya. Proses analisis tersebut terpisah dengan pemikiran biasanya yang kemudian proses analisisnya dipercepat hingga jutaan kali lipat. Kemudian ada Cancel. Rimuru dapat membatalkan periode atau peran yang diperlukannya ketika menggunakan magic. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa Rimuru tidak perlu menggunakan mantra dalam setiap sihirnya. Jadi nggak perlu ngucapin mantra, dia bisa ngeluarin sihir tersebut, guys. Nah, kemudian ada skill All of Creation. Nah, Rimuru dapat menciptakan apapun yang ada di dunia tersebut. Namun objek atau fenomena bentuknya harus terlebih dahulu diketahui oleh Rimuru. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah sintetis, yaitu menggabungkan dua objek berbeda menjadi satu kesatuan. Kemudian ada Spirit. Selain menggabungkan objek, Rimuru juga bisa memisahkan objek yang telah menyatu. Nah, salah satu skill Raphael juga itu masuk ke dalam skill ultimate kebijakan. Nah, untuk skill ultimate kebijakan di sini kalau nggak salah itu ada 7, guys. Nah, gue kasih tahu kalian juga ya untuk skill ultimate kebijakan. Yang pertama ada skill ultimate Justice King atau Mikkel. Nah, ini dimiliki oleh Rudra. Kalau di animenya Rudra itu belum dilihat ya. Kemudian kekuatannya yang diketahui dari skill ini adalah dominasi absolut dari rangkaian skill malaikat. Kemudian ada penjaga kastil. Serangan apapun akan diblokir selama ada orang yang memiliki kepercayaan pada pemilik skill ultimate Mikkel ini. Dan masih banyak yang lain sih, kalau kita bahas itu bakal banyak banget. Oke, yang kedua adalah Covenant King atau Uriel. Pemiliknya ini adalah Rimuru Tempest. Nah, nanti juga si Rimuru bakal punya skill kebijakan Uriel ya. Nah, di sini kekuatannya diketahui adalah Unlimited Immersement atau mengubur target dalam sejumlah dimensi spesial yang kompleks. Kemudian ada Universal Barrier, memberikan pertahanan absolut dengan penghalang multilayer dan pemisahan ruang antara kedua belah pihak. Dan masih banyak skill-skill yang lain. Kemudian ada skill Knowledge atau Raphael ya. Nah, ini juga diketahui pemiliknya adalah Rimuru seperti yang kita tahu. Dan skillnya udah kita bahas tadi di atas. Kemudian ada Hop King Sariel. Pemiliknya adalah Grand Bell. Kekuatannya salah satunya adalah kekuatan untuk mengatur lingkaran reinkarnasi. Kemudian ada skill ultimate Hop King Sariel yang didapatkan oleh Grand Bell dalam pertarungannya dengan Demon Lord Dominus Valentine. Dan masih ada skill yang lain. Kemudian yang kelima adalah skill ultimate Purity King Metatron. Nah, ini kekuatan yang diketahui adalah untuk memilih semua hukum campuran, mencegah gangguan, dan memilih energi murni. Ini dimiliki oleh Leon ya, Leon Cromwell. Kemudian skill kebijaksanaan yang keenam adalah Carity King atau Raguel. Pemiliknya adalah Scorch Dragon Valgreen. Kekuatan untuk memberikan dukungan dan amplifikasi dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah Patience King atau Gabriel. Pemiliknya adalah Naga Es atau Frost Dragon Velzard.
Kekuatannya diketahui adalah untuk memperbaiki status dan menanggapi keadaan yang tidak terduga. Kemudian ada skill ultimate Patensky Gabriel dari Feldnava. Nah, ini sumbernya dari light novel. Nah, detailnya kalian juga bisa cek di deskripsi. Nah, tapi meskipun Rimuru ini naif dalam hubungan dan politik, dia ini sangat berhati-hati dalam pertarungan dan dia tidak akan melanjutkan pertarungan yang tak mungkin dimenangkan. Nah, ketika battle lawan Hinata Sakaguchi di season sebelumnya, dia ini enggak ngelanjutin ya atau ngelawan terus. Jadi dia ini lebih memilih menghindari battle dengan menyiapkan salah satu kayak tubuh tiruan ya, dan dia ini sembunyi di balik rumput ya. Dia lebih memilih menghindar guys daripada bertarung. Kalau di pertempuran dia ini tidak memungkinkan untuk menang. Nah, jadi ini dalam battle itu nggak cuma ultimate skill ataupun skill yang menentukan menang atau enggak ya, tapi kecerdasan atau metode bertarung juga bisa menentukan menang atau enggaknya ya. Nah, Rimuru memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan kekuatan lawannya sehingga dia tidak sombong ya guys. Jadi ketika battle dia ini nggak nganggap remeh musuhnya, tapi kadang nganggap remeh sih. Tapi dari sekian pertarungan di volume 15 ada yang lebih menarik dari semua volume series Tensura, yaitu waktu Rimuru ngamuk dan membantai seluruh prajurit Kekaisaran Timur. Dan gak sampai di situ, Rimuru juga melawan 2 True Dragon sekaligus dan melahap 1 True Dragon individu Veldora dan berevolusi menjadi Demon Slam menjadi Ultimate Slam. Bukan hanya evolusi individu Rimuru saja, tapi Rimuru mendapatkan gelar True Dragon kelima secara tidak resmi dan mendapatkan gelar atau spesies Half Dragonoid. Nah, ketika itu Rimuru diselimuti dengan aura dewa dan Rimuru memegang senjata pedangnya yang dilapisi aura sang naga badai dengan EP 2 juta atau assistant point 2 juta dan levelnya berada di level mitos. Wow. Diiringi dengan aura dewa yang bercampur dengan aura raja iblis dan ditambah aura pedang sang naga badai, itu udah jelas ya. Si Rimuru ini bakal kuat banget karena dia juga mampu ngebantai 2 True Dragon guys. Nah, tapi di sini gue bakal kasih tahu juga mengenai kelemahan Rimuru ya. Dan salah satunya tadi si Rimuru ini lemah terhadap onesan ya atau milep. Oke, pertama adalah kecemasan yang berlebihan. Nah, ini dibuktikan dengan Rimuru cenderung selalu merasa cemas akan hari esok ya. Hal ini ditunjukkan ketika berhasil mengalahkan Orchlord. Rimuru merasa bahwa para Kaijin tidak akan mengikutinya lagi dan kemudian ia merasa cemas jikalau mereka malah akan menjadi musuhnya. Namun pada kenyataannya para Kaijin ingin terus melayani Rimuru. Nah, jadi intinya dia ini kayak khawatir gitu guys untuk kedepannya ya. Yang kedua adalah kenaifan sebagai penguasa. Rimuru mudah dibujuk oleh penguasa lainnya. Hal itu disebabkan oleh terlalu lembutnya ketika menjadi seorang penguasa. Nah, jadi kalau Rimuru ini jadi raja itu kayak nggak ada auranya jadi raja gitu guys. Kayak pelangga-pelangga gitu ya. Jadi kesannya itu kayak nggak ada wibawanya guys jadi raja. Dan yang ketiga adalah rendah hati ketika bertarung. Nah, Rimuru cenderung merendah ketika dalam bertarung. Kemudian ia selalu berharap bahwa musuhnya bisa lebih kuat lagi. Nah, hal itu membuat Rimuru selalu terlihat kaku ketika dalam pertarungan. Nah, jadi kadang Rimuru itu agak meremehkan lawannya ya. Dan itu dibuktikan ketika battle dengan waktu bangsanya Benimaru, Hakuro dan lain-lain itu pertama kali bertemu Rimuru ya. Nah, si Rimuru ini sempat tertebas tangannya ya oleh Hakuro. Nah, itu karena si Rimuru terlalu meremehkan lawannya guys. Nah, oke, jadi mungkin cukup sekian aja untuk pembahasan karakter Rimuru Temple. Nah, oke, mau cukup sekian aja. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.